biasanya saya ketemu sama makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Dia tuh bisa jalan, nanti dia ininya kayak gini melintir, muter-muter kan. Kita kan namanya ya tetap nggak mau dong. Oke. Ini mungkin yang Mas Luki bilang tuh kali, yang lehernya bisa gini-gini tuh. Lagi ya. Nah, tuh. Sakit di bagian mana? Perut. Di sini kadang-kadang suka sakit yang aneh, tapi kalau di USG nggak ada apa-apa. Badannya melintir Bang Lima, tangannya Bang Lima. Ada di. Alhamdulillah, esokmu mengingatkanmu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratnasti. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini alhamdulillah kita mendapatkan kehormatan kedatangan tamu. Beliau adalah seorang artis, juga seorang politikus, dan beliau adalah salah satu mentor saya belajar politik. Mas Luki Hakim, Selamat terima datang. kasih. Iya, Selamat datang. Ini bagi kami adalah sebuah kehormatan Mas Luki berkenan untuk berkolaborasi dengan Mata Langit. Nah, seperti yang kita ketahui, beliau sebenarnya sedang viral ya karena masalah politik. Tapi di sini khusus di Mata Langit kita tidak berbicara sama sekali masalah politik, melainkan masalah pengalaman di luar nalar. Nah, siap-siap ya yang udah mengharapkan statement politik tidak akan ditemukan di sini. Nah, Mas Luki bisa diceritakan katanya sering mengalami rep-repan dari kecil. Iya, Mulai ya, sekaligus umur juga aku konsultasi sama Iya. Panglima. Jadi aku suka ngalamin rerepan. Aku rasa banyak lah orang ngalamin rerepan kan, udah biasa dari kecil memang. Sampai akhirnya aku tertarik sama rerepan itu sendiri. Aku mencoba membaca, cari tahu. Mempelajari. Iya, tapi ternyata ada hal yang berbeda gitu. Jadi di rerepanku itu bukan cuma sekedar rerepan yang konon, kalau menurut saintifik ya, menurut keilmuan itu kan karena posisi tubuh kita menjelang tidur, sensoriknya semua sudah, motoriknya sudah pada dimatikan, tapi sensoriknya masih ada, masih aware, kupingnya masih nyala, atau ada juga bilang katanya kita kekurangan oksigen dan lain-lain, sehingga deg-degan dan lain-lain. Tapi di satu sisi kadang-kadang saya dalam keadaan yang tidak dalam ngap-ngapan, pas mau tidur sebelum masuk ke alam mimpi saya nyangkut di alam itu. Kalau repon kan deg-degan, ini enggak, karena saya cuma stuck diem di ruangan itu, di kamar, nggak bisa bangun, nggak tidur, nggak deg-degan, nggak sesak napas. Nah, di situ biasanya saya ketemu sama makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Kalau lagi nggak ada makhluk ya nggak ada, tapi saya bisa stuck di momen itu bisa sampai 3 menit sampai 5 menit. Biasanya suaranya itu kalau saya gambarkan kayak suara angin sepoi-sepoi, kadang anginnya rada kenceng. Terus kadang saya suka dengar suara orang teriak gitu dari jauh. Lamat-lamat, atau kadang suara kayak orang lagi disiksa, atau suara ombak gitu. Terus suka tuh semacam kayak sesuatu kayak besar lagi nyamperin saya tuh, kayak makin gede. Nah, mungkin itu momen ada makhluk yang mendekati. Lalu ada lagi ketika saya masuk ke fase ini, misalnya saya lagi tidur siang lagi ngobrol sama sepupu. Tadi saya sempat cerita, sepupu saya namanya Helmi, lagi duduk di kursi, saya tiduran, begitu saya rada ngantuk, tapi saya nggak tidur, saya nyangkut di alam itu dan saya lihat ternyata sepupu saya itu kayak berkalung kelabang, 2 ekor tuh ngiter jalan kelabangnya, satu warna hijau, yang satu warna merah tua. Saya ngeliatin dan kaget begitu tiba-tiba kelabang itu ngeliat saya, kalau dia lihat saya lihat gitu, lihat-lihatan, dia mencoba nyamperin, baru saya tuh berusaha untuk bangun. Nah, si sepupu saya ini ternyata memang sering kayak keganggu atau sering melihat makhluk ya. Saya langsung gitu bangun, saya bilang, Hel, aku udah tahu ternyata kamu tuh dikelilingin sama 2 jin atau lebih yang membuat kamu jadi sensitif terhadap makhluk lain. Terus misalnya kayak saya pernah ke hotel, masuk di kamar hotel itu, Salman ada staff saya tuh bilang bahwa, Pak, di sini kok bau kayak bau kentut, tapi bukan kentut ya. Baunya tuh tetap di situ terus. Kalau kentut kan hilang. Ini enggak di situ. Jadi kalau kita ngelewatin bau terus kita lewat, ya udah. Saya pikir itu kayaknya ciri-ciri penampakan jin, Cak. Saya bilang itu kan Cak Salman. Ya udah. Pas saya udah tidur, baru tuh saya sebelum tidur masuk ke fase itu lagi tuh. Melihat ternyata ada pocong. Terus pocong itu lihat-lihatan sama saya, terus pocongnya pergi karena malu atau takut. Entah malu entah takut ya. Tapi di situ nggak ada rasa takut di Mas Luki. Saya udah lewat masa-masa takut, saya sudah lewat. Saya udah nggak takut lagi sama gituan karena dari kecil saya udah ketakutan sampai di satu titik ternyata mereka nggak bisa
Melukai. ke saya ya, mereka nggak bisa nyakar, nggak bisa apa. Saya tahu ada makhluk gaib yang bisa memindahkan benda. Saya tahu makhluk gaib yang bisa melakukan hal-hal lebih dari itu. Tapi kepada saya selama ini ternyata mereka yang paling top itu mereka cuma nyamperin deket dan mencoba untuk pernah nenek-nenek, saya nggak tahu nenek-nenek atau kayak punya nenek itu masukin kakinya tuh ke mulut. Lu kurang ajar. Itu baru saya kayak tadinya saya nggak takut kan, maksudnya kayak cuman badan saya lumpuh. Nggak bisa digerakkan. Nggak bisa digerakin, tapi saya bisa ngomong pakai bahasa otak gitu loh, bahasa batin atau otak gitu. Dan saya bilang, saya kalau bangun, saya nggak takut sama kamu. Saya bilang gitu. Tapi kadang-kadang kan kita nggak bangun dan nggak tidur, nyangkut di situ. Tarik-tarikan ya. Saya mulai sadar ini, ternyata mereka real adalah ketika saya waktu itu sama mamanya anak saya, Mbak Indah Dari. Saya lagi ngalamin momen-momen itu tuh seperti biasa. Ada perempuan datang dari plafon, merangkap, kayak ngerayap gitu, terus di depan saya depan-depanan begini, di atasnya terus dia ini lidahnya tuh panjang sekali, ngejilatin dari sini, saat gitu. Saya pikir ini mimpi, bukan mimpi buruk, saya tahu ini saya lagi digituin kan. Saya cuma bilang bahwa kalau kamu yang beneran ada, saya bangun, lu nongol ya gitu loh. Ya dia sambil ketawa-ketawa tapi ngejilat. Nah saya tuh digebuk pakai bantal tuh sama mantan istri saya tuh digebuk. Saya bangun, kamu kenapa? Kamu dari tadi itu ada kuntilanak jilatin kamu. Nah saya langsung kaget. Berarti dia bisa melihat apa yang ada di mimpi saya dong. Itu langsung mengubah segalanya Bang Nima. Jadi saya pikir bahwa ternyata yang saya pikir itu mimpi atau setengah mimpi ternyata real. Lah bukti yang bisa dilihat. Tapi kalau saya tidur ya, kalau mimpi kan tahu ya kita mimpi itu mimpi, bener-bener impian. Kalau itu momen yang namanya rep-repan itu bagi saya itu kayak ada momen khusus antara tidur dan bukan tidur. Antara sadar dan tidak sadar. Nah itu mulai kapan mengalami hal gitu? Katanya dari kecil. Yang saya ingat pernah di rumah waktu saya kecil, mungkin umur 5-6 tahun ya, 5-6 tahun, ada kayak sosok perempuan. Saya nggak bisa lihat bentuk mukanya, tapi saya tahu matanya itu kayak fosfor gitu loh, yang glow in the dark. Matanya kayak fosfor, terus bajunya putihnya juga karena glow in the dark ya. Dia jalan, dan jalan itu nggak gini tapi kayak pakai sepatu roda gitu. Terus ada suara itu bukan di kuping tapi di kepala kayak suara napasnya itu saya bisa dengar itu. Dan karena saya ngeliatin, dia tiba-tiba ngeliat saya, terus dia nyamperin, terus dia begini ke saya gitu. Ngeliatin, tapi saya kan merem. Saya entah merem, entah gimana, pokoknya saya nggak mau lihat dia gitu. Besoknya saya nanya sama almarhum ibu saya, waktu masih kecil kan, Mi, itu siapa ya Mi? Gitu kata Umi, bilang, itu Umi. Padahal saya tahu itu bukan Umi, dan kalau saya tahu itu Umi, kenapa tadi malam saya nggak ngomong gitu. Nah saya nggak sadar ternyata pada saat kecil itu saya udah lumpuh juga tuh ketika momen itu. Jadi memang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dari situ saya udah mulai itu, kalau tidur di mobil pas ngalamin itu, kalau lagi nggak ada apa-apa ya cuman hening aja. Tapi nanti kalau ada sesuatu tuh datang. Saya pernah syuting di Persari kan, tidur di mobil, baru merem sebentar, tiba-tiba banyak kayak orang mandor gitu pakai topi helm itu darah-darah pada ngumpul di kaca-kaca mobil saya. Saya langsung berusaha bangun karena nggak nyaman tidurnya. Tapi begitu bangunnya hilang. Nah jadi ini sebenarnya apa sih Pak Dima, kira-kira apakah saya memang kalau punya six sense? Menurut saya nggak, karena saya nggak bisa ngelihat hantu atau penampakan di saat begini, saya nggak bisa lihat lah gitu loh. Tapi ketika di momen antara tidur dan bangun itu selalu ada? Bukan selalu ada. Kalau lagi nggak ada hantunya atau nggak ada makhluknya, nggak ada. Saya memang stuck di situ sampai nanti saya tidur hilang atau saya bangun kembali. Tapi yang nggak ada. Tapi kalau lagi ada, baru sebentar aja. Walaupun bahkan tempat ramai begini, menurut saya hantu itu tidak hanya di tempat-tempat sepi deh. Jadi benar-benar kita bisa aja nih lagi di pasar atau di mall, itu bisa aja ada hantu, cuman kita nggak ngeliat gitu loh. Mungkin. Dan katanya itu pernah diganggu juga siang ya, nggak selalu malam. Nggak selalu, siang tuh sering sekali. Dari hasil pengamatan saya bertahun-tahun, mereka seperti kayak punya dunia sendiri, dan mereka tahu kalau orang tuh nggak bisa lihat. Nah begitu ada satu orang yang lihat, itu menarik perhatian mereka. Jadi tadinya tuh mereka beraktivitas biasa. Ada tuh saya lihat perempuan datang, saya lagi tidur, yang setengah kayak tadi, dia datang jalan, kayak punya kesibukan sendiri. Terus begitu dia lihat saya, dia langsung aneh, dia langsung berusaha mendekat, tapi dia juga takut. Jadi mereka juga antara takut dan tidak sama kita juga beda-beda. Ada yang datang nyamperin, ada yang takut, ada yang malahan malu kayak pocongnya di hotel itu. Menurut saya itu kayak malu. Jadi dia ngeliatin saya liatin, dia mundur dan menghilang gitu. Mereka kayaknya punya kesibukan sendiri dan mereka kaget ketika lihat kita juga bisa lihat dia. Menarik ya ceritanya ya. Terus apa yang membuat akhirnya Mas Lucky mempelajari tentang rep-repan sampai dari berbagai literatur gitu? Iya, dari itu karena penasaran, karena ini terjadi bukan cuma seminggu sekali, ini bisa 3 hari sekali, bisa terjadi seperti itu. Saking seringnya? Saking seringnya, dan
karena saya nggak mau hidup saya keganggu waktu itu kan, begitu saya memahami saya jadi tahu bahwa oh ternyata saya itu begitu dan kamu nggak usah takut. Jadi saya juga malahan jadi nggak takut sama hantu semenjak ngeh tentang itu. Jadi saya pikir ya memang di sini ada, tapi ya udahlah, toh dia juga nggak, dia cuma di alam itu, saya nggak tahu alam apa namanya itu, di alam tidur tapi Alam bukan jin, tidur, ya? di alam jin mungkin ya, karena bukan alam mimpi. Karena kalau mimpi itu beda, kita benar tidur dan mimpi kan suka ngaco ngawur gitu kan. Ini enggak, tetap di ruangan yang sama. Nih, menarik nih Panglima. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Mas Luki ini? Apakah memang beliau ini punya bakat indigo dari kecil? Ya. Karena kan pengalaman dari kecil tadi cerita. Ya. Atau ada sosok yang memang mendampingi beliau sehingga beliau punya apa ya, kemampuan lebih dibanding yang lain. Yang lain kan mungkin tidur ya tidur. Dia sempat sebelum tidur nyangkut dulu di alam yang tengah itu loh gitu. Ya, memang setiap manusia itu kan mempunyai hawa badan dan apa ya dibilang ya, aura tubuh yang berbeda-beda gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan Mas Luki Hakim ini punya tubuh itu yang memang sudah ada bakat apa ya, seperti indigo lah ya kalau bahasa umumnya dikatakan. Tapi karena tidak diasah aja atau nggak mau tahu juga mungkin Nggak mau karena memang mendalami bukan ranah Bidangnya saya itu, gitu, iya. ke arah sana. Jadi saya cuek aja dah gitu kan. Padahal sebenarnya tubuhnya itu sangat sensitif kalau saya lihat. Jadi dengan Gampang diasah- merekod hal-hal di luar alam dimensi manusia. Gitu. Jadi makanya pada saat Mas Luki itu suka antara tertidur atau tidak, alam itu cepat terbuka gitu. Alam bangsa jin itu cepat terbuka. Nah, dan Mas Luki itu bisa masuk, bergabung ke alam mereka dan melihat semua hal di situ. Aktivitas mereka. Nah, gitu. Apalagi kalau diasah sebenarnya itu bisa lebih, nggak payah tidur pun, nggak harus nunggu berdepan pun, mungkin bisa keseharian itu bisa langsung nembus. Mau siang mau malam udah nggak ada batas, istilahnya begitu. Itu Jadi, capek juga pasti ya kalau gitu ya. Iya. Saya bayangin itu pasti. Awal-awalnya memang sih capek kalau kita kita pengen tahu semua nih tentang kehidupan mereka. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ya cuek aja gitu. Dan mereka juga pastinya udah mengenal kita. Dia juga nggak kaget lagi ngelihat kita juga udah nggak kaget lihat dia gitu. Asal jangan dia datang tiba-tiba kayak nyamber ke muka kita, Melukai. ataupun kita lagi bawa kendaraan dia di jalan melintangi jalan kita. Itu mungkin kita pasti agak kaget lah ya. Tapi mengenai mimpi yang tadi diceritakan ada yang datang kayak merangkak itu saya melihat tuh ada 100 siluman ular dan dia memang menyenangi saya lihat. Maaf ini nggak apa-apa saya cerita ya. Iya, nggak apa-apa. Karena mereka mengajak berhubungan intim loh. Iya. Dan itu momen yang Menyenangkan. sangat gak nyaman banget. Karena apa? Dia bisa membuat, maaf nih, bisa membuat saya juga Iya, terangsang iya, juga. iya, Jadi iya. dengan caranya Betul. dia gitu. Jadi saya tuh kayak rasa diperkosa gitu. Iya. Kayak banget sih, kayak saya nggak mau tapi mau nggak mau jadi kayak ngeladenin dia gitu. Mau nggak mau menikmati juga. Ya akhirnya gitu, daripada tetap tersiksa kan gitu. Cuman mereka tuh ada yang begitu gitu. Iya, iya. Oh, jadi Betul. dia dicintai bangsa gaib. Iya, itu kalau saya lihat makanya itu Putri Ular itu sangat senang selalu dan arahnya tuh kayak saya lihat dari Jawa Barat gitu ya, kayak dari Laut Kidul gitu, makhluk itu. Makanya Mas Luki suka mendengar kayak Suara desiran angin, desiran angin, suara desiran ombak, itu memang arahnya dari sana. Sama di kuping tuh suka Kayak- Iya, kayak, iya. kayak ditabok pakai gini, kayak gitu, kayak gitu. Dan ada juga anak kecil saya lihat yang suka mengikutin Mas Luki kemana aja. Anak kecil tuh suka makan permen. Nah, jadi kemana aja ngikut aja anak kecil itu. Saya rada merinding karena saya berkali-kali ketemu sama bocah itu gitu loh. Iya maksudnya ya di momen itu, di momen yang itu suka gitu. Dia nggak benci sama saya, tapi menurut saya tuh dia tetap serem namanya makhluk gitu kan. Laki itu perempuan. Laki. Tapi itu mukanya nggak jelas sih. Kadang-kadang dia ini kayak film horor ya, tapi ini beneran lah. Maksudnya dia tuh bisa jalan, nanti dia ininya kayak gini melintir, muter-muter kan. Kita kan namanya ya tetap nggak mau dong. Maksudnya kayak ya kamu jangan sama saya nggak takut tapi saya nggak mau gitu sama dia gitu. Itu anak itu dari mana? Kayaknya tuh mungkin ya ini yang saya lihat flashbacknya nih Mas Luki pernah syuting satu tempatnya kayak perbukitan, padang hijau gitu, subur rumputnya. Kayaknya dia dari situ tuh, dari sebuah pohon dia datang ngelihat gitu. Dia jadi seneng gitu, pengen berteman lah awalnya, pengen berteman. Jadi sampai sekarang dia ngikut terus. Kalau Itu terlihat nenek-nenek juga. yang kakinya dimasukin mulut? Kalau nenek itu emang saya rasa dulu itu ada yang memang mau coba jahil ya, mau coba menyakiti sebenarnya. Dan Mas Luki itu nggak bisa vokal, nggak bisa komunikasi, nggak bisa bicara mungkin. Berarti semacam sihir? Iya, semacam sihir kiriman kalau nenek-nenek itu. Tapi kalau yang kayak ratu ular, kayak anak kecil itu saya lihat itu memang dia senang, dia suka gitu. Dia nggak bermaksud jahat. Nggak bermaksud jahat dia kalau yang itu yang terlihat saya gitu. Dan ada juga kayak kakek bersorban putih saya lihat itu selalu juga kayak yang jaga gitu ya. Dia pakai kayak songkok gitu di atas kepala, di atas kening ini berwarna hijau, hidungnya mancung kayak orang-orang Arab gitu sih kalau saya lihat ya. Nah itu selalu kayak Jaga jaga ya? lah bisa bilang kayak jaga, dia selalu ngikuti gitu. Nah habis itu ada sosok kayak nenek-nenek juga berkerudung
Mungkin kalau kita nih usia 70-an lah ya, 75, 70-an. Nenek-nenek berarti ya? Iya, nenek-nenek dia pakai kerudung putih. Itu terlihat juga sama saya, itu juga suka ngikut. Satu lagi kayak pakai baju silat, baju hitam, pakai peci hitam, jadi kayak gaya-gaya pakaian orang Betawi. Cibitung. Kayak begitulah. Itu mereka mau pada ngapain ngikutin saya sebenarnya? Maksudnya saya juga kan nggak penting gitu loh. Iya, nggak tahu lah itu yang saya lihat tuh dia ngikut. Pertanyaan saya, mereka nggak jahat kan ya? Yang itu nggak jahat. Itu nggak jahat. Tapi yang tadinya mau jahat yang nenek itu, tapi nenek itu udah gagal. Nenek itu gagal, karena mungkin Mas Luki juga ada doa-doa yang diamalkan. Sehabis sholat suka dibacakan. Nah itu mungkin menjadi perisai ya ke dalam diri, hingga nggak mudah makhluk-makhluk kiriman itu ingin menjatuhkan, ingin melukai gitu. Jadi kayak badan itu terperisai, sehingga setiap ada serangan itu, walaupun datang serangan itu Mas Luki bisa melihat, tapi langsung kita adakan perlawanan di situ dan dia kepental dan dia pergi gitu, nggak berhasil ingin melukai kita. Itu kan udah lewat ya nenek. Nah kalau saat ini Bang Nima, ada nggak yang berusaha menjahati secara goib? Kalau saya lihat nggak sih. Lebih banyak yang menjahati secara fisik, banyak yang nyebelin banyak sama saya. Kalau yang goib kalau yang goib sih saya lihat enggak ya gitu, enggak. Karena auranya masih saya lihat masih banyak sinar putihnya gitu. Biasanya kalau sinar putih itu kan lambang kebaikan gitu. Kecuali ada aura gelap, aura hitam, tertutup kabut hitam, itu biasanya baru banyak makhluk-makhluk yang tidak baik yang menempel gitu. Astagfirullah. Oke. Kok melintir gitu deh lehernya? Kayak berjalannya kayak gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin yang Mas Luki bilang tuh kali, yang lehernya bisa gini-gini tuh. Lagi ya. Nah tuh. Jangan gitu kamu. Ikut. Nanti astagfirullahaladzim. Coba tenangkan diri, jangan melukai mediatorku ya. Suaranya kok aneh ya? Siapa kamu? Assalamualaikum. Tangannya melintir gitu. Iya Mas. Waalaikumsalam. Lukman. Apa? Lukman Hakim. Nama kecilku Lukman Hakim. Oh, baru tahu aku. Luki Hakim nama artis? Iya. Oh. Nama itu diambil dari sebuah surah. Nama itu diambil dari sebuah surah dalam Al-Quran. Surat Luqman. Surah 31 ayat 12 sampai 19. Yang mana sejarah itu mempunyai keistimewaan seperti beliau, yang mana membuat setiap makhluk ingin sekali mendekatinya. Gimana ceritanya? Apakah dari orang tua dulu yang memberi nama itu atas dasar mengambil dari cerita di Al-Quran? Ya. Iya Mas ya. Mas yang diketahui gimana dari cerita orang tua? Iya, katanya dari kecil karena diambil dari Al-Quran supaya kan itu orang baik kan, Lukman Hakim itu orang baik. Yang mungkin berharap saya jadi baik juga kan. Orang yang selalu memberikan nasihat yang baik, yang punya karakter tersendiri. Maaf kalau Anda ini dengan siapa? Saya sudah menemaninya sejak dia di bangku SD. SD-mu di mana? Al-Irsyad. Cilacap. Iya, Cilacap. Cilacap. Apa dia bilang? Al-Irsyad. Kok tahu sekolah Al-Irsyad? SD. Panggilnya apa ya, kakek ya? Saya bisa menjadi seorang anak kecil. Oh, apa anak kecil yang dilihat Panglima tadi? Yang kepalanya melintir? Berarti yang pernah masuk ke alam rep-repan Mas Luki yang lehernya gini, Anda? Itu hanya menjaga sebelum makhluk-makhluk jahat lain memasukinya ke alam pikirnya. Memangnya ada makhluk jahat yang mencoba masuk? Iya, karena dia terlalu indah untuk pandangan mereka. Bagi makhluk gaib kamu indah katanya. Iya, maksudnya kenapa ngikutin gitu atau memang apa gitu? Kenapa ngikutin? Alasannya apa ngikut Mas Luki? SD kelas berapa? Sejak 1992. 92 tuh kamu kelas berapa? Iya. SD masih kecil kali ya, mungkin umur 12 tahun, 11 tahun. Kenapa ngikutin? Maksudnya ada hal apa, pesan atau apa yang ingin disampaikan ke saya mungkin? Kami hanya tertarik dengannya. Tertariknya karena? Karena dia punya hati yang bersih. Masya Allah. Kami menyukai orang seperti ini. Berarti asalmu sendiri? Apalagi dengan namanya yang diberikan oleh orang tuanya. Itu membuat kami semakin tertarik. Apakah nama itu mewakilinya dari sejarah apa yang dituliskan oleh Al-Quran? Dia mempunyai sensitivitas yang lebih, makanya dia dapat merasakan hal-hal yang apa yang dia rasakan. Namun dia
dapat melihat secara pampang jelas, hanya burung-burung saja. Namun seketika suatu saat dia mampu melihatnya. Tapi karena tidak diasah ya mungkin, jadi belum bisa tembus. Nggak pernah belajar itu sama sekali. Dia tidak mempedulikan hal itu. Dia terlalu peduli dengan kesibukan dirinya sendiri. Tapi bukankah itu baik? Positif. Namun ada beberapa makhluk memang yang berusaha untuk mencoba menyakitinya lewat dimensi-dimensi lain. Menyakitinya dengan cara apa? Ingin menyakiti bagian-bagian dalam tubuhnya. Rasa sakit di bagian mana? Perut. Kamu ada pernah sakit perut, kepala? Ya di sini kadang suka sakit yang aneh, tapi kalau di USG nggak ada apa-apa. Saya sampai USG loh, sampai USG. Iya. Di Prodi saya USG. Tadi belum diceritakan. Apa yang terjadi dengan perutnya? Apakah ada makhluk yang menyusup? Itu dari seorang nenek tua. Nenek-nenek yang masukin kakinya ke mulutnya. Siapa dia? Saya tidak bisa menjelaskan. Itu bukan ranah saya. Tapi sempat membuat sakit ya Mas ya? Udah lama itu? Iya, sampai beberapa minggu, sampai 2 hari yang lalu saya di Keramat itu kan ada Prodia, saya minta di USG, saya periksa darah. Rasanya kayak apa? Kok sampai kayak ditekan-tekan terus, tapi di USG semuanya bersih. Saya periksa semua darah saya semua bersih semua. Tapi kan saya ngerasa, kata dokternya ya, tapi Bapak nggak kenapa-napa. Gitu. Dilihat semua liver, batu empedu semua, limpa saya bener semua. Kalau yang di kepala? Saya sesekali? Nggak ngeh. Nggak diperhatiin ya? Apa yang ditargetkan si nenek itu? Membuatnya lumpuh. Kenapa? Persaingan apa? Rasa iri. Dan seorang artis yang beralih ke politik. Bukankah itu bagus? Karena tidak semua artis berhasil. Ya bagus buat kita, buat mereka yang punya rasa iri. Kalau memang mampu kenapa tidak? Kalau masalah iri mah di mana aja iri. Betul. Nah, jadi pejabat juga diirin orang. Jadi apa aja kalau memang yang nggak suka ya tetap aja iri. Itulah yang hatinya kotor. Ini aku manggilnya apa ya? Kamu namanya siapa? Boleh tahu namanya? Nggak boleh. Terus kamu mau ngikut Mas Luki sampai kapan? Mas Luki kalau nggak berkenan bagaimana? Tadi kan kamu bilang nggak mau diikutin. Enggak sih kalau Saya nggak tidak ganggu ya. menyakitinya. Saya akan mengikuti sampai ia menutup matanya. Oh gitu. Setia ya. Terus kamu lakukan apa? Menghalau yang jahat. Ya, saya beserta teman-teman saya. Bangsa kami. Berarti yang dampingi bukan hanya kamu. Ada siapa lagi? Dan semacam kelabang. Kelabang apa tugas dia? Kenapa ngikut? Memantau apa yang akan orang kirim untuknya. Oh, jaga juga. Apa yang akan mencoba memasuki alam sadarnya. Apakah kelabang itu yang pernah dilihat di saudaranya, ya Mas ya? Iya, saya pernah lihat yang pas lagi duduk di kursi, tapi di badannya Helmi Nah, gitu. sama nggak dengan yang dilihat di saudaranya itu? Kenapa kok ada di badan saudaranya, bukan di badannya dia? Kalau emang yang dijagain Mas Luki? Kamuflase. Maksudnya gimana? Hanya ngasih pertanda kalau sebenarnya makhluk itu tuh adanya di badan Mas Luki gitu? Oh, dia nunjukin gitu? Berarti Iya. sudah berdamai, nggak apa-apa ngikut? Iya, selama ini kan memang tidak mengganggu saya. Yang mengganggu itu kan kalau yang memang ada yang orang, yang maksudnya makhluk-makhluk lain. Ya bagi saya sih nggak apa-apa selama tidak mengganggu dan mungkin bagus juga buat saya gitu. Ini mohon izin. Mohon maaf bila tidak berkenan. Ya karena kan tak kenal maka tak sayang, makanya ini kenalan biar dijelaskan kan. Sebenarnya kalian tuh apa tugasnya kalau memang tidak mengganggu ya? Karena kami menyukainya. Kami senang dengannya. Tapi Anda Muslim? Muslim bukan? Bukan. Bukan Muslim. Jadi agamanya apa? Belum punya agama. Saya Islamkan mau. Masuk Islam. Ya, Mau ngucap 2 kalimat syahadat. Kan biar nyambung ikut saya. Iya, betul. Mau. Apa untungnya untuk kami? Untungnya kamu jadi makhluk mulia. Jadi makhluk mulia di antara langit dan bumi. Putih seperti kertas putih tanpa dosa. Dan janji Tuhan surga untukmu. Apalagi Anda baru mau meluk. Mualaf lah istilahnya ya kalau di bangsa kami. Kayak bayi baru lahir dari dosa, suci. Padahal kan udah baik ya. Maksudnya dia suka sama Mas Luki karena kebaikannya gitu. Mau, kalau mau tangannya berjabat dengan saya, ikut bacaan saya. Bilang sama teman-teman kamu dulu. Dia lagi ngomong sama temennya. Selama ini kan berarti dia nggak ada agama, nggak bertuhan gitu. Iya. Gimana? Kamu sudah ambil keputusan? Mau dia panggil itu tangannya? Mau. Ikutin. A'udzubillah. Ikutin. Minasyaitan. Syaitan. Ayo. Ikhlaskan. Panas. Sabar ya, sabar. A'udzubillahi minasyaitan.
Minasyaitan Irrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, selamat kamu sudah jadi muslim. Jadi melintir-melintir. Jadi melintir, coba bantuin Bang. Apa yang dirasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Atayna ka kautsar wa sallim ala Muhammad. Badannya melintir Bang Lima, tangannya Bang Lima. Ada lihat. Apa yang dirasakan? Aku seperti melihat cahaya Lihat cahaya. yang memberikan ketenangan. Alhamdulillah. Terus, apakah masih panas? Hanya saja tubuhku terasa lemes. Lemes katanya. Ya nggak apa-apa, nanti siap kamu nih. Gimana dengan teman-temanmu yang lain? Jadi ini bangsa siluman. Oh, Siluman kalajengking, siluman laba-laba. Jadi dia sekutu-sekutunya nih, rame ya. tadi yang ikut masuk Islam semuanya atau Iya kan suara beda-beda tuh dia, ada 3 apa 4 kalau nggak salah. berapa makhluk yang ikut masuk Islam? Siluman apa ya teman-teman kamu tadi yang ikut? Oh, ularnya mau ikut terus? Ular, kelabang, lalu anak-anak ya? Oh, pocong. Loh, Emang ada pocong yang ikut Mas Luki? Dari mana pocongnya? Bukan? Oh, terus tapi sekarang dia ngikut ke Mas Luki? Apakah dia kiriman orang? Bukan, ngikut dari satu tempat. saya kasih nama Ibrahim ya. Ya udah kalau gitu terima kasih ya. Bilang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah ada makhluk yang menguasainya. Ibu bisa Kenapa ya? Kok kayaknya ini kayak menyimpan amarah ya? kayak menyimpan Kayak amarah. menyimpan amarah. Tapi nggak nyerang. Enggak. Kalau kita waspada, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, dari Kak. Kota yang mengandung huruf K. Indramayu. Indramayu kan nggak ada K. Karangampel. Karangampel, kalau Karangampel di Indramayu ada. Oh ada ya? Oh, nama apa itu Mas? Nama kecamatan Karangampel. Dulu saya lahirnya di kecamatan itu, cuma sekarang udah Pemekaran, tapi ya Karangampel dulu. Oh lahirnya di situ? Oh bukan di Cilacap? Diadopsi di Cilacap, dibikin akte, tapi lahirnya di situ. Oh gitu. Apakah dari tempat lahirnya Mas Luki? Maksudnya bagaimana? Hisabmu meringankanmu? Yang dimaksud siapa Mas Luki? Emang dulu kecilnya kurus? Iya.
Oh gitu. Ini nggak apa-apa sampai keringetan begitu, takutnya dia fisiknya ini. Oh. Enggak biasa deh. Maaf, ini dengan siapa sih? Berbeda. Alhamdulillah. Dari tadi bersyukur gitu. Engkau bangga melihat. Bangga melihat Mas Luki. Senang melihat engkau tak mengikuti para pendahulu, berbeda dengan pendahulu yang dulu hanya berkeliling. Itulah pendahulu. Maksudnya gimana? Pendahulu dalam bidang, dalam hal? Orang-orang pendahulu dari ayahmu sampai kau berbeda, Maksudnya leluhurnya ayah, kakek gitu. yang hanya berkeliling mengumpulkan uang ringgit. Memangnya pekerjaan ayahnya dulu apa? Berbeda dari pendahulu. Memang pendahulu saya ya orang-orang kecil semua kan gitu, orang-orang kecil semua. Mungkin sekarang saya rada berbeda gitu. Oke. Jadi Tadi bilang bangga melihat berbeda. iya. Maksudnya naik derajatnya gitu ya dibanding leluhurnya gitu. Berbeda dengan yang kau ikuti. Hanyalah seorang pedagang. Ayahnya Mas Luki atau kakeknya pedagang? Iya, kan saya juga ngikut. Saya kan diadopsi sama keluarga yang juga pedagang gitu. Artinya kalau dibilang bahwa berbeda dari pendahulu dan orang yang saya ikuti, ya memang saya beda sekarang. Iya. Berarti Anda ini adalah sosok yang mendampingi ayahnya atau kakeknya atau mendampingi siapanya? Seseorang yang menjajakan sebuah cairan yang terbungkus membekung. Iya, kakek saya juga kan es. Nggak tahu. Sejarah itu maju. Berarti ini ada sosok yang mendampingi kakek. Nggak tahu apakah jin korinya ataukah sosok jin yang mendampingi. Nama kakeknya siapa? Pak Dian. Aku bukan kakek. Oh iya. Aku hanya sepasang jin yang mengikuti. Jadi bukan jin korinya kakek tapi yang mendampingi. Apa yang bisa disampaikan ke Mas Luki? Berarti kakek-kakeknya bangga dengan Mas Luki sekarang. Bangga berbeda itu begitu kemas, begitu berkurangnya sebuah asupan gizi di dalam tubuhmu. Kau pun mengalami sebuah kekurangan gizi di dalam tubuhmu saat kecil dulu. Ya, waktu kecil saya kan dari keluarga yang sangat nggak mampu. Yang Pak Dian itu kan jualan es juga. Terus saya karena masih kecil, anaknya banyak, orang tua saya diadopsi. Oh, Pak Dian itu yang mengadopsi Mas? Bukan, Pak Dian itu kakek saya dari kakeknya. ibu di Indramayu. Terus saya diadopsi dibawa ke Cilacap, terus lahir ditulis di Cilacap. Mungkin begitu gagahnya dirimu, kau telah terselamatkan, maka itu kuucapkan Alhamdulillah. Iya. Maksudnya terselamatkan itu dari apa? Hisabmu Apakah itu ada kaitannya dengan wilayah yang dipimpinnya? sebuah yang menjadi beban di pundakmu, karena itu bisa menjadi bara api dalam hidupmu. Ya, berarti artinya keputusan yang diambil Mas Luki itu baik menurut Aki, panggilnya Aki aja ya? Jika kamu tak bisa merasakan laparnya dalam isi perutmu seperti manusia yang ada di sisi lautan itu, maka hisapmu akan pedih. Sisi lautan, paham nggak Mas? Iya, Pak. Ini saya ngertiin aja ya, kalau misalnya saya nggak peka dan nggak bisa merasakan juga apa yang dirasakan sisi laut itu kan nelayan di Indramayu, banyak saya nelayan, petani dan nelayan. Benar itu ya Ki? Dia pun melakukannya dengan istiqoroh. Emang iya Mas? Iya kan. Sebelum ambil keputusan keputusannya berat kan, sekarang? iya keputusan berat itu. Mungkin kau
saat ini itu yang ada di batinmu. Emangnya Mas merasa terhina? Ya mungkin kalau bicara secara politik kan berarti kan mundur, terhina di bawah gitu. Tapi para malaikat semoga akan tetap merangkulmu, Amin. menjaga dari apa yang tidak kau inginkan. Jika tak ada utusan dari Sang Pencipta, mungkin kau sudah merasakannya. Kau pun sudah merasakan begitu was-was dalam hatimu. Di dunia yang kau lihat, kau paling tidak mempunyai seseorang pendamping yang melindungimu, tapi banyak yang tak terlihat melindungimu karena semua atas izinnya. Maksudnya pendamping itu apa? Pendamping hidup gitu? Jagamu. Maksudnya mungkin di dunia kan nggak ada pengawalan, nggak ada apa, Oh, apa iya, tadi iya. kan dikatakan. Tapi sebenarnya nggak terlihat banyak yang jagain. Seperti orang terdahulu, sesungguhnya yang kau jalani dan yang akan kau jalani sudah pernah dijalankan dengan orang-orang terdahulu. Kalau boleh tahu Aki namanya siapa? B. Aku masih keturunan dari negeri yang jauh. Kering jauh. Mas ada Arabnya kan katanya? kakek saya dari Hadramaut, dari Yaman. Yaman. Oh, dari Yaman ini. Berarti ini kakak dari jalur ibu atau ayah? Dari ayah. Lalu kau tak bisa dipisahkan dengan bangsa sepertiku. Maksudnya nggak bisa dipisahkan? Selain saja kau berhubungan dan bergesekan dengan bangsaku. Iya, yang Mas bilang dalam 1 minggu bisa 3 kali, 4 kali. Bahkan manusia-manusia yang dulu pernah menjadi pendamping hidupmu pun tak pernah lepas dari bangsaku. Mantan kan indigo juga ya, bisa lihat juga. Iya, iya. Selalu saja kau tak bisa mengelak dari kami. Itu sebabnya kau menyukai hewan-hewan Nah, itu yang baru aku yang tanyain tuh. ditakuti manusia seperti manusia normal lain. Iya bener. Aku ada tanda tanya tuh Mas, kok bisa ya Mas Luki tuh bisa akrab gitu dengan hewan-hewan yang aku aja takut gitu, deketinnya takut, tapi kok mereka kayak nurut gitu sama Mas Luki, yang ular, yang Ya, saya apa juga tuh? nggak tahu dari dulu. Iguana, apa sih binatang-binatang yang di... Iya, kelabang, Iya, kalajengking, oh. terus ya yang remah-remah, ular semuanya. Iya. Aku udah, Karena binatang-binatang itu kok bisa tunduk gitu ke Mas Luki? dan manusia normal takkan mau untuk memelihara, tapi kau rela memelihara, bahkan membeli dengan harga Mahal. yang begitu. Fantastis. Kenapa gitu? Kalau kamu sendiri apa alasan Mas? Saya kalau suka joke-nya kadang-kadang hobi saya ini seperti kutukan, tapi saya bicaranya bercanda ya. Karena kadang-kadang nggak bisa lepas gitu. Kata-katamu, jangan kau pernah menyebut hobimu sebuah kutukan. Oh ya, maksudnya nggak boleh sekarang bercanda gitu. Maksudnya bercanda sih Ki, nggak bermaksud serius. Canda bisa membuahkan yang akan kau petik. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kok beliau mau gitu berkorban? Itu kan berkorban kan, mesti ngeluarin biaya, merawat, harus tenaga, pikiran kan gitu. Daya tariknya memang di kepala terus nggak bisa lepas kadang-kadang kan gitu, terus kepikiran gitu. Gitu ya? Iya, kayak mabok kan kalau pengen beli itu, pengen miara, kalau udah di rumah ya udah dirawat. Kayak bucin gitu. Iya. Walaupun kau tak berinteraksi
kami yang selalu berinteraksi denganmu. Pesannya itu ya, apalagi? Jangan pernah menyerah. Maaf Ki, Sebelum kau berada di dalam liang lahat. Kenapa mukanya ditutupin gitu? Kayak tersipu-sipu ya? Loh, mau kemana? Kau mencintai bangsaku, mencintai keluargaku, menyayangiku. Kau mencintai keluargaku, Kau menyayangiku. lebih memilihku daripada bangsamu sendiri. Apa iya? Maka aku mencintaimu. Iya, ya pada porsinya masing-masing. Tapi memang saya termasuk orang yang dari dulu belum pada miara, sudah miara duluan. Sampai saat ini orang udah populer miara binatang. Saya bahkan ternak ular dan sampai sekarang. Iya. Serius? Sampai berapa ekor tuh sekali? Wah, banyak sekali. Saya ulur banyak Puluhan? banget. Aku tidak suka ketika pasanganmu memusuhi kami, Lo? menyingkirkan kami dari kehidupanmu. Itu yang aku tak suka. Jangan sampai kau didustai oleh ragamu sendiri. Ilmu yang sangat tinggi kubagikan padamu, karena ilmu ini diberikan oleh moyangku yang mengintip dan mengintai setiap perkataan orang-orang suci pada zaman